Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini saya berjumpa dengan orang yang sangat luar biasa, salah satu anak bangsa yang patut perlu dicontoh semangatnya untuk nguri-nguri budaya dan melestarikan sebuah kearifan lokal yang hari ini sudah mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat kita. Yaitu adalah Ki Tulus, salah satu dalang yang memainkan babat Kartosuro. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ki. Iya, saya Sofyan. Tulus ini alhamdulillah. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya tertarik lihat live pagelaran wayang babat. Pagelaran wayang babat itu, Masya Allah, luar biasa. Di situ membuat saya ini yang memang mempunyai semangat untuk ikut andil ya, mengangkat dan melestarikan kembali budaya yang ada di Indonesia ini. Tadi sampai saya mencari-cari ini mau ketemu Ki Tulus di mana ini, Masya Allah, alhamdulillah diberi kemudahan hari ini bisa berkunjung dan di sanggar saya. Masya Allah, ini sanggarnya Ki Tulus ya, Pamor di sini. Pamor, Masya Allah. Iya Ki, jadi ada satu hal yang sangat menarik sampai saya tadi memang mencari-cari Ki Tulus itu terkait wayang babat Kartosuro itu yang menarik, yang begitu ceritanya itu begitu dramatisnya terjadinya peperangan ya di Keraton Kartosuro itu ya. Ya, itu kalau yang pertama itu saya mengambil cerita itu dari Sultan Agung. Jadi waktu itu saya membuat cerita itu babat Kartosuro, dan dalam babat Kartosuro itu sebenarnya hanya mengupas berdirinya Keraton Kartosuro. Iya. Tetapi pada waktu itu ada masukan dari Bapak Jayamto, dan itu memberikan masukan, saya menceritakan bagaimana kalau diceritakan mulai dari Pleret, dari Sultan Agung yang di Jogja ya. Sultan Agung yang di Jogja itu. Jadi kita menceritakan dari Sultan Agung, Amangkurat I, Amangkurat II itu sampai di Wonokerto itu sampai jadi keraton Kartosuro itu. Dan itu kan sebenarnya di dalam cerita itu dari Sultan Agung sampai Kartosuro, berdirinya Keraton Kartosuro, nanti sampai ada banyak sekali gejolak konflik dari intern ya, sampai banyak pertempuran luar biasa. Itu sampai nanti geger Pacinan, sampai perpindahan dari Keraton Kartosuro sampai ke Surakarta. Ya, Ki, ini tadi kan saya pagi tadi memang menyempatkan diri langsung ke mana itu tadi, ke sebuah benteng itu ya, yang di depan benteng Mangan Sri ya. Oh iya. Itu kan di situ ada bekas geger Pacinan itu luar biasa kan, itu tembok yang tebalnya 2 meter, tingginya 6 meter, sampai bisa jebol itu. Itu kan katanya dengan meriam ya dulu ya. Itu kan tembok yang paling dalam itu. Itu kan kamar sang raja. Jadi itu diberikan waktu itu kan nggak hanya pertempuran itu 1 hari itu ya. Jadi beberapa bulan itu sampai masuk merangsek ke dalam ya. Jadi itu di luar tembok yang paling dalam itu masih ada tembok-tembok yang tinggi, tapi itu jebol waktu itu. Berarti kan peperangan waktu itu sangat dahsyat. Nah, ini makanya ini Ki, jadi sebenarnya kan begini Ki. Beberapa tahun ini ya, sudah berjalan 4 tahun ini kan saya, karena memang saya ini hidup di keluarga terapi ya, yang memang terapinya bukan sekedar terapi yang hari ini untuk pengobatan. Ada satu hal yang dari keluarga kami itu sedang kami perjuangkan, bagaimana kami mengangkat kembali sebuah budaya pengobatan di tanah Jawa ini. Nah, ini kan mungkin tadi ya, ketika kemarin saya mendengarkan live itu pentas wayang babat Kartosuro itu kan melihat banyak gejolak yang diceritakan, begitu dahsyatnya pertempuran. Banyak sekali terjadi peperangan. Di situ kan menimbulkan pertanyaan, Ki. Itu sampai meriam kan orangnya terpental. Sampai hancur. Mungkin ada yang mati, ada yang luka, ada yang patah, ada yang cedera. Nah, ini yang
kami sebagai anak muda yang ingin menguri-uri budaya pengobatan ini itu tertarik sekali, makanya tadi saya mencari Kitulus ini Ki. Benar sekali. Waktu itu kan emang di Kerajaan Mataram Islam waktu itu banyak sekali terjadi peperangan. Tapi yang saya soroti itu waktu di Kartosuro. Iya. Waktu di Kartosuro seperti yang Yai tadi ketikan itu ada geger Pacinan. Waktu geger Pacinan itu sampai temboknya hancur, sampai temboknya itu jebol. Dan di situ ada peristiwa peperangan yang sangat dahsyat sekali. Nah, waktu itu pastinya kalau ada peperangan pasti ada yang terluka. Iya, betul. Kalau panjenengan itu berangkat bagaimana cara pengobatan? Betul. Pengobatan di kala itu. Iya. Kalau itu kan belum seperti dikemas seperti sekarang. Jadi di waktu itu pasti kita punya peradaban bagaimana cara mengobati di kala itu. Mungkin dari tumbuh-tumbuhan herbal atau di kala itu cara penanganannya gitu ya. Di masa itu. Iya. Karena waktu itu saya memandang di situ itu ada 3 poin. Yang pertama kita terbentuk dari emang prajurit Jawa. Iya, Jawa asli ya. Jawa asli. Dan di situ ada juga Cina, jadi Laskar Cina. Laskar Cina. Dan di situ juga yang terakhir ada VOC. Nah, kita itu ada dari 3 ini. Jadi 3 kubu ya. Nah, mungkin waktu itu karena kan itu terjadi banyak sekali raja-raja itu ternyata yang dibiayai dengan VOC. Nah, kalau VOC itu membiayai suatu kerajaan, dia itu nggak hanya membiayai secara infrastruktur, tetapi ketika dia ingin ngelar jajahan atau memperbanyak wilayah, dia juga menyiapkan pasukan, dia juga menyiapkan makanan, dan dia juga menyiapkan pengobatan. Kalau VOC seperti itu, karena tujuannya VOC di sini itu dia berdagang. Berdagang. Iya, dia di sini itu berdagang untuk menyukseskan biar dagangannya tidak diganggu. Kalau selama saya berdagangan saya aman, ya kamu ingin apa saya bantu. Tapi kerennya dia menyediakan semua. Iya, mensupport semua itu. Semuanya ya, baik dari pasukan, perlindungan, bahkan kebutuhan untuk setelah pasca perang. Nah, itu kalau yang mau bersatu dengan VOC itu ya pengobatan ya di backing sama VOC itu waktu itu, termasuk obat apa, perawatannya seperti apa, itu dari VOC. Mungkin kalau saya lebih ke rumah sakit sekarang kalau mungkin modelnya sekarang seperti rumah sakit gitu ya, karena waktu itu kan mereka kan dari sana kan lebih maju daripada kita. Dan di sini di garis bawah itu VOC nggak hanya orang Belanda aja. Kalau di sini itu terdiri dari berbagai negara VOC itu. Berarti memang waktu itu kan VOC ini sebuah kekuatan adikuasa zaman itu ya. Iya, itu. Bukan hanya sekedar satu negara berarti. Iya, enggak itu. Di situ terdapat dari berbagai negara. Dan itu dia mempunyai teknik penyembuhan tersendiri itu. Mungkin kalau dia itu budayanya lebih maju dari kita, mungkin penanganannya ya juga lebih modern. Oke. Ini ada pertanyaan menarik nih kayak gini, tadi kan kita sepakat ya, ketika terjadinya banyak peperangan yang menelan banyak korban, tentunya kan di situ ada yang mengalami cedera, entah itu sakit, entah itu patah, entah itu sobek, entah tertusuk, kena pedang, kena ini. Di situ pastinya ada bagaimana caranya kita pengobatannya, ya caranya bagaimana, obatnya apa, dan siapa yang mengobati. Nah ini yang menarik kan begini, hari ini mungkin sudah banyak dari anak-anak bangsa ini yang mencoba sadar akan pentingnya nguri-nguri budaya seperti tembang, tari, kemudian pagelaran, pusaka. Nah di sini ada satu hal yang masih mungkin belum banyak, belum banyak yang mencoba untuk membahas itu terkait masalah budaya pengobatan tadi, Ki. Nah ini tadi menarik sekali ya tadi ya. Nah disinilah salah satu tujuan saya tadi, Ki. Jadi memang saya ingin mencoba mengisi titik yang mana mungkin ranah yang mungkin belum banyak dari anak bangsa ini untuk mencoba mengangkat lagi, yaitu salah satunya di budaya pengobatan. Makanya kan kita kan kenal ya, kalau zaman dulu itu kan sudah kenal yang namanya jampi. Nah tapi hari ini anak-anak muda sekarang menerjemahkan kata jampi itu jauh dari mana aslinya. Jampi dikirain mantra, padahal kan jampi itu artinya jamu. Nah ini kan menarik ini kan.
dulu mungkin tadi berkaitan tadi pengobatan ada jamu yang kalau kita tergambarkan di cerita film kolosal itu kan kena pedang langsung diambilkan daun, diborehkan gitu. Tapi satu hal lagi juga Ki ini ketika tadi yang mengalami cedera ya kan mungkin ada yang kena tombak, ada yang kena pedang, ada yang sampai patah tulang itu. Saya mau nanya nih, kira-kira pernah dengar nggak istilah sangkal putung Ki? Kalau sangkal putung itu saya ya pernah dengar itu. Jadi kalau setahu saya, kalau dari saya, sangkal putung itu ketika kita cedera berhubungan dengan tulang, itu patah atau retak dan sebagainya itu, kita mencoba menggunakan teknik pengobatan secara herbal. Jadi dari teknik pengobatan itu bagaimana kita tahu urutan otot dan sebagainya, tulangnya itu, tulang yang menyimpang, pembenahannya itu, dan itu dilakukan secara yaitu harus tahu struktur tulang dan tulang. Kalau kan, saya gini, Yai, kalau waktu itu yang saya Mas tadi kan dari pengobatan VOC itu tadi, hanya sedikit belum banyak. Tetapi waktu itu kan dari kebudayaan kita dari Jawa dan ada satu lagi dari Cina, itu kan banyak sekali mereka juga mempunyai rumus pengobatan yang secara herbal juga. Betul. Nah, mungkin seperti yang jenengan mau ngendikake ketika patah tulang dan sebagainya, mungkin di kala itu juga ada sangkal putung sudah ada di situ. Teknik dari kita dari Jawa dan berkolaborasi mungkin dari Cina. Dari Cina. Karena itu sampai saat itu cara pengobatannya hampir sama itu. Bersama. Memang karena Jawa tadi kan Cina itu ada tiga dominasi VOC, Cina, Jawa itu sendiri ya. Itu yang itu mungkin melahirkan sebuah kolaborasi budaya pengobatan. Di kala itu. Iya, di kala itu. Dan kalau kita mungkin mencoba menengok sejarah di zaman-zaman itu, walaupun semajunya VOC, belum ada kan tindakan operasi ya. Betul sekali. Pastinya tindakan-tindakan yang berbasis non operasi ya. Nah disitulah tadi, makanya di sini ketika kita melihat bagaimana cerita pertempuran yang begitu dahsyat sampai bahkan bangunan keratonnya sudah sampai tidak mampu dipertahankan, akhirnya pindah ke Surakarta itu kan. Ya. Bagaimana dampak manusianya kan begitu. Nah ini maka kalau menurut Ki Tulus ini ya, Ki Tulus ini, apakah dulu itu kira-kira ya ketika kita berbicara pengobatan tadi ini kan tentunya para prajurit ini membutuhkan, itu menjadi garda terdepan kan pengobatan prajurit ini kan. Apakah kira-kira menurut mungkin asumsi atau mungkin pendapatnya Ki Tulus ini seperti jamu dan sangkal putung ini menjadi salah satu ujung tombak untuk di kala itu? Di kala itu. Ya, pastinya iya. Karena kalau saya mendapat referensi itu ketika di Kartosuro, Kartosuro di eranya Amangkurat II. Iya. Dia itu mempunyai tempat untuk kalau raja bersantai itu. Bersantai itu di Wetan Keputren itu namanya Gunung Kunci. Kalau Gunung Kunci itu di situ kan taman yang berbentuk gunung itu. Nah, di situ itu ditanam tanaman yang bisa untuk mengobati. Jadi baik itu tanaman herbal atau tanaman jamu tadi yang ketiga itu. Betul. Nah, itu ketika di situ masih ada masih ada sampai sekarang kan Gunung Kunci kan masih ada itu. Masih ada bukti faktanya ya. Bukti faktanya kan masih ada. Waktu itu ditanamin di situ, berarti di kala itu juga tanaman-tanaman obat itu jadi garda terdepan untuk mengobati semua prajurit-prajuritnya. Dan ketika menggunakan obat herbal, tanaman obat, dan itu pastinya di situ pun juga ada sangkal putung yang jenengan ngendikake wau. Karena kan yang namanya perang sebesar itu pasti banyak sekali korban di situ. Kan? Dan itu juga ada harus ada penanganan di kala itu. Darurat dan nggak mungkin dibawa ke keraton dulu. Ya, itu kan penanganan darurat gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman ini menarik sekali ya. Hari ini jadi memang kita sangat bersyukur ya ketika hari ini itu seperti budaya pagelaran, kemudian tari-tarian, kemudian tembang, mocopat, mijan, lain-lain itu udah banyak yang melestarikan nih Ki. Ini kita ingin mencoba nih Ki. Salah satu budaya yang mungkin hari ini belum banyak orang yang melirik ya. Ini sebagai apa namanya ya, tugas kita sebagai anak muda ya sekarang kita ini. Kita harus mengenalkan itu. Kita mencoba mengenalkan. Jadi bagaimana nanti budaya-budaya yang
menjadi sebuah kearifan yang ditinggalkan leluhur kita ini mencoba kita angkat. Karena gini Ki, salah satu contoh juga tentang keroan ini Ki. Nah ini menarik ini, kita bahas keroan saja ini. Keroan orang itu pasti keroan. Nah, kalau kita berbicara keroan nih Ki, orang masuk angin itu pasti keroan itu. Seluruh orang Indonesia yang mengaku orang Indonesia pasti sudah merasakan atau minimal tahu keroan itu manfaatnya bagus. Tapi sampai sekarang ini yang menjadi sebuah keprihatinan kita bersama, kenapa belum ada dari sosok anak muda ini mengangkat teknik itu tadi. Teknik itu yang sudah menjadi ujung tombak bagi masyarakat sebelumnya. Iya, di masa lampau pun sudah digunakan itu. Nah, maka di sini Ki, inilah yang menjadi salah satu motivasi saya ini Ki untuk mencari tadi Ki Tulus ini untuk mendapatkan banyak masukan, banyak pendalaman terkait pemahaman-pemahaman yang saya sedang gali ini untuk nanti kita coba ya, kita ajak seluruh anak bangsa ini, kita itu harus apa ya, kembali citra kita sebagai anak bangsa Nusantara Indonesia ini. Jangan sampai budaya-budaya kita ini tertutupi oleh budaya-budaya barat yang masuk hari ini. Ya sebenarnya kan kita punya kearifan budaya lokal seperti yang saya rasakan. Saya itu waktu kecil itu kalau dulu itu panas, demam dan sebagainya. Waktu bayi itu cuma itu orang tua saya itu cari berambang itu loh. Berambang dideplok, dikasih minyak, diborain aja itu. Seger, seger itu enteng lagi. Anak-anak kecil itu juga, anak-anak masih bayi itu diborai berambang di kepalanya gini, yang nangis dan rewel dan sebagainya, itu juga bisa loh itu. Iya, dan itu tidak hanya mungkin Ki Tulus yang merasakan, hampir seluruh anak bangsa Indonesia. Iya, dan selain itu juga ketika kita berbicara Mataram Islam, waktu itu kan peralihan Mataram Islam kan sejak Sultan Agung sampai Amangkurat I sampai di Kartosuro kita menjadi Mataram Islam. Selain kita menggunakan kearifan lokal yang berwujud, entah itu tumbuhan, entah itu teknik sangkal putus dan sebagainya, waktu itu kita itu tersugesti juga pengobatan dengan doa-doa. Nah ini makanya kan kalau kita di Indonesia ini kan doa-doa ini tidak akan pernah terlepas karena itu yang membuat sugesti yang luar biasa tadi. Mungkin nanti dari Yai bisa mencari lebih banyak sekali literasi atau sumber. Karena kemarin dalam saya menyajikan Wayang Babat Kartosuro dengan cerita Wayang Babat Kartosuro sampai cerita Raden Mas Said yang akan datang nanti Untung Suropati, itu hanya banyak sekali gejolak-gejolak peperangan dan permasalahan di dalam antara perseorangan itu yang baru saya bahas sampai ini terlewatkan ini pengobatan padahal ini nggak pernah terlepas. Iya kan, ini nggak pernah terlepas ini. Kalau kita kembali ke sejarah, ada pertempuran, ada pasti ada korban, korban dan ada korban, ada penanganan. Penanganan ini yang lupa. Nah gitu. Ini jadi Ki, itu kalau jenengan nanti banyak sumber literasi bagaimana caranya penanganan di era itu, karena saya hanya menyimpulkan di situ ada orang Jawa, di situ ada orang Cina, di situ ada kesatuan dari berbagai negara yang disebut VOC itu. Mungkin dari mereka itu mempunyai teknik pengobatan sendiri-sendiri, tetapi kita juga punya kearifan lokal yang memang sudah ada, diwariskan dari terah-terah kita. Ya itu malah dari saya itu yang harus jenengan kupas itu. Insya Allah. Nanti jadi jenengan cari sumber, cari literasi, mungkin dari berbagai banyak teknik pengobatan yang kita miliki, itu generasi muda seperti saya, bahkan di atas saya itu bisa mengenal, dan itu bisa menjadi sarana edukasi bagi kita semua. Ki, gitu. Misalnya begini nih Ki, kalau kita mulai menggali kembali nih Ki, kira-kira memungkinkan nggak Ki, kalau misalnya kita literasinya ketemu, manuskripnya ada, ketika nanti pagelaran wayang yang di situ selalu kalau perangan itu ada geger perang gitu kan, kemudian sedikit diulas cara pengobatannya itu memungkinkan tidak? Mungkin sekali kalau karena ini kan salah satu bagian kita mensiarkan edukasi. Kita mengedukasikan selain dari jenengan, mungkin dari teknik jenengan, kita juga mengedukasi bisa menggunakan sarana wayang. Nah, wayang babat ini kan menjadi salah satu kultur yang memang apa ya Jawa banget gitulah ya. Yang menunjukkan ini sekali. Ya, ini luar biasa Ki. Masya Allah, ini saya dapat banyak inspirasi yang luar biasa, dan luar biasa teman-teman. Ini beliau ini ternyata lebih muda daripada saya. Beliau Ki Tulus ini salah satu dalang yang bukan sembarang dalang, karena satu-satunya dan pertama kali yang mengadakan pagelaran Babat Kartosuro baru beliau ini ya. Kemarin ada 3 orang ya. Kemarin ada Ki Dunung Praharjo, Wahyu Dunung Praharjo.
dan satu lagi Ki Amar Pratopo. Ki Amar Pratopo, Masya Allah, ini anak-anak muda semua. Dan saya juga ingin seperti itu loh sini, mengisi salah satu celah yang hari ini terlupakan tadi, Ki. Mungkin belum akan terlupakan ya, belum ada yang menyenggol. Belum ada yang menyenggol. Seperti gini ya. Iya. Kalau ini nanti bukan dari kita, nanti siapa lagi? Betul. Kalau seperti basic saya, kalau dari basic Yai kan dari pengobatan, bagaimana cara kita menangani ketika ada tulang patah dan sebagainya itu, mungkin saraf kejepit dan sebagainya itu. Seperti juga saya, tujuan saya itu bagaimana untuk nguri-nguri melestarikan dan bagaimana mengedukasi kesenian pedalangan, karawitan, tari dan sebagainya. Kalau kita tidak mengenalkan mulai dari sekarang, siapa lagi yang mau mengenalkan? Betul. Bahkan sampai sekarang itu dari luar negeri itu berbondong-bondong itu pada belajar tentang kesenian kita. Nah, kita itu kalau enggak dipecuti itu pasti akan lupa nanti. Ini juga sama, Ki. Hilang nanti. Beberapa sama dengan beberapa bulan yang lalu saya sedikit cerita, Ki. Saya diundang ke Malaysia, Ki. Ngobati di salah satu keluarga ada di Kerajaan Kelantan sana. Kita ketemu sama para terapis di sana dan luar biasanya yang bikin saya takjub itu, nggak pernah saya dengar itu. Kan kita ini kan kadang-kadang membanggakan diri kalau belajar ke luar negeri ya. Tapi apa yang terjadi di Malaysia itu, mereka itu mengatakan Yai atau Ustadz gitu ya, kan? Kita ini sebagai terapis Malaysia itu kalau belum punya sijil atau ijazah dari Indonesia itu belum dianggap senior katanya. Belum sah itu. Nah, ini menjadi sebuah tantangan besar bagi kita kalau kita ini sebagai orang Indonesia ini kaya dengan sebuah literasi, budaya, kearifan lokal. Kenapa kita lebih membanggakan budaya-budaya asing yang mohon maaf ya, belum tentu juga secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini jadi sebenarnya salah satu tugas kita kenapa budaya pengobatan Indonesia ini sampai hari ini mungkin masih dipandang sebelah mata, bukan karena ilmunya itu tidak relevan, bukan karena ilmunya itu klinik, tetapi belum ada saja anak-anak muda yang mencoba untuk membongkar. Iya, mengoncei itu. Ngoncei. Keroan tuh kenapa sih dulu harus pakai minyak jarak? Iya kan? Betul. Nah, uang masuk angin dulu kenapa diburai lengoliun campur brambang? Iya. Kenapa sih pakai sangkal putung? Itu nggak harus operasi kok bisa? Nah, ini insya Allah nanti itu nggak hanya itu aja, itu teknik pijat juga kan ada kita itu. Iya, pijat bergodok. Iya. Nah, ini teknik pijat kan juga ada. Ketemu itu banyak nanti ada cetotan. Nah, ida-ida. Itu ini masih digunakan sampai sekarang itu, malah itu. Iya, Ki. Jadi ini mohon supportnya nanti, Ki. Kita sama-sama sebagai generasi muda ini bagaimana kita mengembalikan apa ya namanya, kearifan budaya kita, dan pengobatan itu, moralitas yang hari ini terbangun di masyarakat ini, bagaimana kita kembali menanamkan moral-moral. Sebenarnya itu masih spiritual. Banyak sekali ya, cuma saat ini kan belum ada semangat kita untuk mengenalkan. Seperti di sini ada, kalau ada Jawa itu namanya garap sari. Garap sari itu ketika anak cewek menstruasi yang pertama kali itu namanya garap sari. Nah, di situ ada prosesi namanya jamu-jamuan. Borean juga ada. Nah, itu kan yang digunakan kan juga obat-obat herbal juga. Nah, sampai sekarang itu masih digunakan. Tahu nggak, Ki, kenapa? Itu tujuannya untuk apa, Ki? Sebenarnya tujuan itu dibolehkan, itu sebenarnya adalah pereda inflamasi. Sekarang inflamasi itu kan nyeri itu. Makanya sekarang ada Kiranti. Betul. Tapi kan itu kan yang produk baru. Nah, tapi di kala itu sudah ada. Tapi tadi sekali lagi kita kadang-kadang tadi kalah sama orang-orang yang mencoba ini. Maka teman-teman ini PR bagi kita semua. Makanya ini tugasnya buatan namun jenengan semuanya. Tugasnya semuanya. Tapi kita gini, Ki. Minimal kita mulai. Insya Allah kita mulai dengan semangat yang kuat ini. Insya Allah kalau kita nggak mulai nanti tidak akan ada yang mencari. Mudah-mudahan nanti dengan apa yang kita mulai ini bisa menggugah teman-teman yang lainnya, bisa bersama-sama kita berkontribusi mengangkat dan melestarikan kembali budaya Nusantara yang sangat luar biasa. Sekali. Mungkin gitu teman-teman, Masya Allah ini percakapan kita luar biasa. Ini bukan hanya percakapan seorang anak muda, tapi bagaimana ini percakapan seorang ya anak bangsa yang mudah-mudahan nanti dari obrolan kita ini bukan hanya memberikan semangat membara di hati kita, tapi memicu memicu sebuah api membara di bangsa Indonesia ini untuk kembali sebagai anak bangsa
cinta bangsa yang kemudian akan kembali kepada moralitas yang kita miliki selama ini. Betul. Terima kasih Ki. Masya Allah, sukses selalu. Ya, amin. Masya Allah. Ya, Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.